Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rendra Gumilar MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika 2 serta teman sejawat kelas yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan penuh meskipun di masa pandemi ini kita tidak bisa bertatap muka langsung. Kita berdoa bersama-sama semoga pandemi ini segera berakhir dan kembali beraktivitas normal seperti dahulu kala. Dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda alam, baginda Nabi Muhammad SAW. Adapun topik yang akan kami kupas tuntas yaitu mengenai tentang pengenalan program SPSS. Saya, Dede Rizky, selaku moderator akan membimbing jalannya presentasi ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Ayu Sinta Sri Dewi sebagai pemateri pertama, saya pribadi sebagai pemateri kedua, Namira Pramita Ekasari sebagai pemateri ketiga, dan Vita Dwi Rahayu sebagai pemateri keempat. Tanpa memperpanjang waktu lagi, selanjutnya pemateri 1 akan menyampaikan materi awal yang akan disaji oleh Ayu Sinta Sri Dewi. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Pengertian SPSS. SPSS merupakan perangkat lunak yang paling banyak dipakai karena tampilannya yang user-friendly dan merupakan terobosan baru berkaitan dengan perkembangan teknologi informasi, khususnya dalam e-business. Pada awalnya, SPSS dibuat untuk keperluan pengelolaan data statistik untuk ilmu-ilmu sosial, sehingga kepanjangan SPSS itu sendiri adalah Statistical Package for the Social Science. Sekarang, kemampuan SPSS diperluas untuk melayani berbagai jenis pengguna user, seperti untuk proses produksi di pabrik, riset ilmu sains, dan lainnya. Dengan demikian, sekarang kepanjangan dari SPSS adalah Statistical Product and Service Solution. SPSS dapat membaca berbagai jenis data atau memasukkan data secara langsung ke dalam SPSS Data Editor. Program SPSS seringkali digunakan untuk memecahkan problem riset atau bisnis dalam hal statistik. Cara kerjanya sederhana, yaitu data yang Anda input oleh SPSS akan dianalisa dengan suatu paket analisa. SPSS merupakan bagian integral dari tentang proses analisa. Analisa data dilakukan untuk mengetahui hasil daripada penelitian yang telah kita lakukan. Dengan menggunakan program SPSS ini, analisa data yang dilakukan akan lebih efektif dan efisien karena berbagai fitur yang ada. Kemudian menyediakan akses data. Data editor SPSS harus dibentuk dalam bentuk baris dan kolom. Baris berisi informasi untuk satu unit analisis, sedangkan kolom adalah informasi yang dikumpulkan dari masing-masing kasus. Persiapan dan manajemen data. Penyiapan data supaya siap untuk diolah meliputi kodifikasi, coding, pembersih, cleaning, dan tabulasi, tabulation. Kodifikasi data merupakan proses penyederhanaan data hasil monitoring dengan cara memberi kode terhadap data yang diperoleh. Tujuan utama kodifikasi adalah agar data dapat berbentuk ringkas dan padat. Kodifikasi mencakup dua hal, yaitu kodifikasi terhadap nama variabel dan kodifikasi terhadap nilai variabel. Pemberian kode untuk setiap nama variabel dapat dilakukan dengan nama apa saja, bisa menggunakan singkatan atau simbol lainnya. Misalnya, variabel nama responden dapat diberi kode nares, nama, atau name, atau apa saja. Tabulasi data. Tabulasi data ini mencakup dua kegiatan utama,
yaitu persiapan pemasukan data ke komputer dan pemasukan data ke komputer untuk menyimpan data. Pembersih data, data cleaning, data yang terkumpul baik yang berasal dari angket atau kuesioner, wawancara atau pengamatan, ataupun tes biasanya tidak begitu bersih. Artinya, kemungkinan data itu masih mengandung kesalahan. Kesalahan itu dapat saja berupa salah tulis, kesalahan jawaban, jawaban tidak terisi, jawaban tidak jelas, jawaban meragukan, dan sebagainya. Terhadap semua kemungkinan kesalahan ini, data hasil pengumpulan di lapangan harus dibersihkan. Proses pembersihan data akan terus berlangsung selama pengolahan dan menganalisis data. Pada saat pengolahan data ini, peneliti harus terlebih dahulu melakukan pembersihan data sebelum analisis lanjutan dilakukan. Hal ini diperlukan agar hasil analisis berasal dari data yang benar-benar bersih. Ada beberapa alat statistika yang dapat digunakan untuk membantu membersihkan data, misalnya saja penggunaan tabel distribusi frekuensi atau tabel silang. Yang terakhir adalah analisa data dan pelaporan. Tampilan analisa, proses analisis sebuah atau beberapa variabel digambarkan dalam keterangan tabel atau diagram laporan riset. Prosedurnya adalah data yang telah dimasukkan ke SPSS diolah sesuai dengan keinginan masing-masing daerah. Misalnya, status kepemilikan rumah, langkah-langkahnya, buka SPSS, kemudian analis, kemudian deskriptif, kemudian statis, kemudian frekuensis, lalu masukkan variabel yang diinginkan, kemudian oke. Setelah muncul hasilnya, output, copy tabel, pergi ke Excel. Setelah di Excel, buat diagram. Contoh pelaporan misalnya, variabel yang disajikan: 1. Karakteristik responden, 2. Sumber air minum, 3. Cuci tangan pakai sabun, 4. Pembuangan sampah, 5. Kondisi jalan di depan rumah, 6. Jamban dan BAB. SPSS didukung oleh OLAP, Online Analytical Processing, yang akan memudahkan dalam pemecahan pengolahan data dan akses data dari berbagai perangkat lunak yang lain, seperti Microsoft Office Excel atau Notepad yang selanjutnya dianalisa. Terima kasih kepada Saudari Ayu Sentrasi Dewi selaku pemateri pertama yang telah menyampaikan materinya. Baik, untuk selanjutnya saya selaku pemateri kedua akan menyampaikan materi yakni tentang sejarah perkembangan SPSS. Pada tahun 1968, Norman Henning, Si Hadley, Hull dan Del Haben, tiga orang pemuda dari latar belakang profesional berbeda, memperkembangkan sistem perangkat halus yang berdasarkan gagasan statistika menggunakan untuk mengubah data mentah atau RAW menjadi informasi esensial untuk membuat keputusan. Sistem perangkat halus statistik revolusioner ini disebut SPSS, yang menjadi calon statistical package untuk ilmu pengetahuan sosial. Ni, Hull dan Ben membangun SPSS dari keperluan untuk dengan cepat menganalisa volume data ilmu pengetahuan sosial yang dikumpulkan lewat berbagai metode penelitian. Dilakukan kerja pertama di SPSS di Stanford University dengan maksud untuk membuatnya tersedia hanya untuk konsumsi lokal dan tak ada distribusi internasional. Ni, seorang ilmuwan sosial dan Stanford doctoral calon, mengambil target sasaran dan menetapkan kebutuhan requirements. Ben, doktoral calon Stanford University, pada penelitian pelaksanaan, mempunyai keahlian analisa dan mendesain struktur berkas sistem SPSS. Dan Hull yang baru tamat dari Stanford dengan gelar MBA-nya, memprogram SPSS. Riwayat perusahaan.
Sudah ada 5 tahap pertumbuhan di sejarah kelembagaan SPSS. Dari tahun 1968 sampai 1975, SPSS menjadi produk. Ketika teknologi terlebih dulu telah berkembang dan bertambah besar dirinya sendiri sebagai perusahaan akademis. Pencipta SPSS, Norman Haney, C. Hadley, kurung buka teks, kurung tutup, Hull, dan Dale Habet menyebarkan pita sumber kode ke kecil, tetapi antusias pemakai himpunan, sedangkan pemeliharaan dan peningkatan dilakukan oleh pengarang asli. Dari tahun 1975 sampai 1984, SPSS menjadi perusahaan. Perusahaan secara terpisah tergabung ketika pendapatannya mengancam status non-profit oriented dari aslinya yang merupakan hosting institution pada pusat penelitian pendapat nasional di Universitas Chicago. Selama tahap awal ini, perusahaan telah terorganisir dan sejumlah inisiatif perkembangan dilakukan. Dari tahun 1984 sampai tahun 1992, era PC, dengan perusahaan bertambah besar dari 18 juta dolar ke 38 juta dolar atas kekuatan sistem analisa statistik yang menuntut pasar. Karena PC DOS, SPSS adalah yang pertama memasarkan produk perangkat halus statistik pada PC DOS. Dari tahun 1992 sampai 1996, era Windows, dengan perusahaan mengapalkan versi Windows pertama software statistik pada tahun 1992. Versi ini menggerakkan pendapatan ke 84 juta dolar menjelang 1996. Perusahaan difokuskan di atas produk statistik dan strategi akuisisi melengkapi tujuan ini dengan membawa masuk perusahaan produk statistik lain seperti SYS TAT pada tahun 1994 dan Jandel di tahun 1996. Dari tahun 1997 sampai 2002, peralihan perusahaan. Periode ini menjadi umur pertumbuhan dengan akuisisi dan kenaikan analitis lamaran sebagai komplemen untuk inti bisnis produk statistik. Perusahaan bertambah besar dari 110 juta dolar pada tahun 1997 dan memproyeksikan 209 juta dolar pada tahun 2002 lewat akuisisi Quantime Software Penelitian Pasar, ISL, Software Data Mining, Showcase, Software Kecerdasan Perusahaan untuk Pasar Middle, NetGenesis, Penerangan Analitik untuk Data Jaringan, LexiQuest, Software Text Mining, dan NetX, Jaringan Interface untuk Teknologi OLAP. Di tahun 2003, Predictive Analytics dengan berhasil didirikan sebagai bagian dari pasar. Predictive Analytics melengkapi dan meningkatkan teknologi informasi lain. Organisasi yang mengerjakan Predictive Analytics ini tak hanya mengetahui apa yang sudah terjadi, mereka juga tahu apa yang mungkin terjadi berikutnya. Sangat penting, mereka mengetahui apa yang melakukan tentang itu dengan mempergunakan pengetahuan ini untuk menambah pendapatan, mengurangi biaya, dan memperbaiki hasil. SPSS memahami perlunya kesadaran dengan semakin meningkatnya keuntungan ini di antara sektor umum yang komersil dan organisasi akademis yang dilayaninya. Untuk meningkatkan fokus di predictive analytics, SPSS memperoleh data Distilleries yang berbasis di Belanda sebagai provider aplikasi predictive analytics pada November 2003. Di tahun 2004, SPSS mempercepat perkenalan predictive analytics lamaran, meningkatkan keterampilan dan mengintegrasikan teknologi dari akuisisi baru saja, termasuk data Distilleries.
Versi baru predictive marketing diperkenalkan, sama baiknya dengan aplikasi baru predictive call center. Perkembangan tambahan dipersiapkan untuk aplikasi tambahan guna diperkenalkan pada tahun 2005. Hingga sekarang, SPSS dikenal sebagai pemimpin di pasar prediktif analitik. Prediktif analitik yang menyatukan analitik yang maju dan optimasi keputusan akan terus menjadi fokus utama. Baik, mungkin sekian pemaparan dari saya. Untuk selanjutnya, kepada Saudari Namira Pramita Ekasari selaku pemateri ketiga akan menyampaikan materi selanjutnya. Kepadanya dipersilahkan. Baik, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang menu-menu yang ada pada SPSS. Yang pertama yaitu menu edit. Mungkin di sini kawan-kawan sudah tidak asing lagi ya dengan menu edit ini, karena menu edit ini adalah menu bar dengan perintah yang berfungsi untuk menyunting atau mengedit data, misalkan dengan menggunakan undo, redo, cut, copy, dan paste. Lalu yang selanjutnya yaitu ada menu file. Menu file adalah menu bar yang menyediakan perintah-perintah terkait fungsi manajemen file seperti membuka file, menyimpan file, mengeksplor file, mengimpor file, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang menu graph. Menu graph ini adalah menu bar yang berfungsi untuk membuat visualisasi grafik menggunakan chart editor. Jadi kalau di layar itu dari chart builder sampai legacy dialog. Lalu yang selanjutnya adalah menu transform. Menu ini adalah menu bar yang berfungsi untuk melakukan transformasi variabel terkait pembentukan variabel baru dari variabel yang telah ada. Untuk menu-menunya sendiri ada di layar ya, karena nggak bisa satu-satu dijelaskan, jadi dilihat saja di layar. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analis. Analis merupakan menu pokok untuk melakukan berbagai macam analisis data seperti analisis deskriptif, analisis korelasi, regresi, log linear, dan sebagainya. Lalu ada help. Menu help digunakan untuk bantuan informasi mengenai program SPSS yang dapat diakses secara mudah dan jelas. Utilities digunakan untuk mengatur tampilan menu, data file comment, run script, dan sebagainya. Yang terakhir ada window. Menu window digunakan untuk split file, minimize all windows, dan sebagainya. Terima kasih kepada Saudari Vita Dwi Rahayu selaku pemateri keempat yang sudah menyampaikan materinya. Mungkin sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih banyak atas perhatian kalian semua. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kehilafan dalam menyajikan materinya. Sekian, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.